Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Wajir dengan NIM 6701023008087. Di sini saya akan mengomentari dan mengkritik baik dari segi positif dan negatifnya ataupun kekurangannya dari proposal bisnis plan dari rekan saya yang bernama Muhammad Fajar dengan NIM 67010123036. Yang pertama, dari slide ringkasan eksekutif, sisi positifnya visi dan misi ditulis dengan jelas dan terstruktur, kemudian konsep usaha dijelaskan dengan padat namun cukup menggambarkan esensinya. Kritik dari slide kedua ini, yang pertama, perkuat dengan satu kalimat mengenai keunggulan kompetitif, kemudian bisa ditambahkan potensi pasar secara kuantitatif, misalnya jumlah wisatawan tahunan di Bandung. Kemudian latar belakang usaha, sisi positifnya relevan dengan kondisi pasar kuliner di Bandung, menjelaskan masalah dan solusi cukup meyakinkan. Selanjutnya kritiknya di slide kedua ini, yang kritiknya pertama adalah sebaiknya tambahkan data statistik atau hasil survei singkat untuk mendukung klaim bahwa anak muda mencari tempat makan yang estetik dan kekinian. Kemudian slide analisis pasar. Sisi positifnya adalah analisis SWOT lengkap. Perbandingan kompetitor cukup detail dan objektif. Kritik yang membangun adalah akan lebih baik jika SWOT disajikan dalam bentuk tabel agar mudah dibaca. Kemudian target pasar bisa diperjelas dengan demografi seperti usia, pengeluaran rata-rata, dan preferensi. Kemudian slide produk ataupun jasa. Positifnya dari slide ini adalah menu yang menarik dan bervariasi, inovasi layanan seperti menu rahasia harian dan kode QR sangat sesuai tren saat ini. Kritiknya dari slide ini adalah tambahkan estimasi harga per produk agar pembaca bisa memperkirakan daya beli. Perlu sedikit penjelasan tentang kuantitas bahan baku, misalnya organik, lokal, dan sebagainya. Kemudian slide strategi pemasaran. Sisi positifnya, promosi digital dan kolaborasi dengan influencer sangatlah relevan. Terlebih ada beberapa ya influencer dan food vlogger yang menurut saya juga trafficnya lumayan bagus. Jadi lumayan relevan untuk uh, proposal bisnis yang akan dijalani oleh teman saya. Kritiknya sebaiknya tambahkan strategi untuk menjaga loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Kemudian belum terlihat rencana menghadapi kompetitor di digital marketing seperti iklan yang berbayar dan lain-lain. Kemudian slide rencana operasional. Sisi positifnya dari slide ini, alur operasional sangatlah runtut. Struktur organisasi ringkas tapi lengkap. Kritiknya akan lebih baik dijadwalkan operasi harian dibagi menjadi shift untuk efisiensi SDM atau pekerja. Tambahkan rencana manajemen kritis, misalnya seperti pegawai tidak hadir uh, atau pasokan bahan terlambat. Kemudian rencana keuangan, sisi positifnya di sini adalah rincian modal awal realistis dan rinci. Proyeksi penjualan dan BEP sudah dihitung, tetapi kritiknya ialah tambahkan skenario optimis dan pesimis untuk memperlihatkan fleksibilitas usaha. Belum dijelaskan bagaimana keuntungan jika ada investor. Kemudian slide strategi pengembangan usaha. Sisi positifnya dari slide ini adalah rencana ekspansi masuk akal dan bertahap, tidak yang terlalu uh, ekspansif dan tergesa-gesa. Ada potensi di verifikasi produk seperti frozen food, sambal dan lain-lain. Kritiknya
Perlu ditambahkan target waktu kapan pengembangan tersebut dimulai, misal tahun kedua atau sebagainya. Tambahkan rencana digitalisasi, misalnya aplikasi pemesan uh, berupa seperti menu, juga ada beberapa jenis lainnya. Kemudian di slide lampiran. Kelengkapan lampiran sangatlah baik, ada RAB, desain profil sendiri, dan lain-lain. Kritiknya akan lebih kuat jika lampiran mencantumkan contoh survei, survei pasar atau testimoni responden. Visualisasi atau mockup, desain interior atau menu bisa lebih menonjol untuk menarik investor. Sekian presentasi dari saya untuk mengenai proposal bisnis dari rekan saya Muhammad Fajar. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.